susu. Cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia, salah satunya manusia. Susu menjadi sumber gizi karena mengandung berbagai vitamin, protein, lemak, dan mineral, sehingga sangat menunjang untuk usia pertumbuhan. Kebanyakan orang belum mengetahui apa pengaruh susu terhadap tanaman. Untuk itu penelitian akan hal ini sangat diperlukan mengingat bahwa Indonesia merupakan negara agraris. Susu adalah sumber kalsium yang baik, tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk tumbuhan. Susu sapi mentah ataupun tidak dipasteurisasi memiliki beberapa khasiat bergizi yang sama untuk tumbuhan yang dimiliki untuk hewan dan manusia. Susu sapi jenis ini mengandung protein yang bermanfaat, vitamin B, dan gula yang baik untuk tanaman, meningkatkan kesehatan dan hasil panen tanaman secara keseluruhan. Mikroba yang memakan komponen pupuk susu juga bermanfaat bagi tanah. Nah, di sini kami akan melakukan sebuah penelitian yang dimana manfaat susu yang digunakan sebagai pupuk bagi tanaman. Ada beberapa manfaat susu bagi manusia, diantaranya adalah meningkatkan kesehatan tulang dan gigi, membantu proses pemulihan tubuh, memulihkan otot, menjaga berat badan, membuat tidur lebih nyenyak, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan sistem imun tubuh, dan mengoptimalkan fungsi otak. Penggunaan susu pada tanaman bisa dicampur air dengan perbandingan 1:5 ke dalam botol. Selain disiram, campuran susu dengan air juga dapat dioleskan pada daun tanaman. Jangan lupa untuk memeriksanya setelah 30 menit setelah dioleskan untuk memastikan bahwa campuran susu dapat terserap dengan baik. Bila masih ada campuran susu yang menempel pada daun, lap secara perlahan menggunakan kain basah. Cairan yang menempel pada daun dapat menyebabkan jamur pada sejumlah tanaman. Namun perlu diingat, penggunaan susu terlalu banyak dapat menyebabkan tanaman rusak. Hal itu disebabkan larutan terlalu banyak bakteri yang dapat menghambat pertumbuhan. Selain itu, lemak dan susu murni dapat menyebabkan bau tidak sedap dan dapat menyebabkan tanaman busuk, menghitam, melunak, dan becek pada tanaman tertentu. Setelah menggunakan larutan susu pada tanaman, mungkin ada sedikit bau tidak sedap, namun itu pada akhirnya akan mereda. Manfaat susu bagi tanaman. 1. Digunakan sebagai pupuk tanaman. 2. Mengatasi kurangnya kalsium hingga virus dan embun tepung. 3. Mikroba yang memakan komponen pupuk susu juga bermanfaat bagi tanah. 4. Mengurangi penularan virus, mosaik seperti mosaik tembakau. 5. Anti jamur yang efektif, khususnya dalam pencegahan embun tepung. Perbedaan tanaman yang disiram oleh air dan menggunakan susu. Tanaman yang disiram dengan air dengan tanaman yang disiram dengan susu tentu saja memiliki khasiat yang berbeda-beda. Tapi perlu kita ingat, tanaman yang disiram oleh susu bisa saja mengalami membuat perubahan sedikit pada tanamannya, seperti daunnya mulai menguning. Ini bisa terjadi karena ada beberapa bagian dalam kandungan susu yang tidak cocok dengan pertumbuhan tanaman. Dan kita perlu ingat juga bahwa setiap tanaman memiliki kebutuhannya masing-masing jika ingin tumbuh dengan baik. Dan apabila ini terjadi, lebih baik tanaman disiram dengan air biasa dibandingkan menggunakan susu. Teman, kita sudah mengetahui apa manfaat susu itu bagi tanaman dan bagaimana cara penggunaannya. Ternyata bakteri baik dalam susu itu dapat memerangi kutu daun, mengurangi virus daun, dan menjadi pestisida alami bagi tanaman. Sehingga kita tidak perlu menggunakan pupuk yang memiliki bahan kimia, karena itu dapat merusak tanah.
Susu ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita bahkan sering mengonsumsinya. Namun perlu diingat, tidak semua jenis susu itu bisa digunakan pada setiap tanaman, karena kondisi tanaman yang berbeda-beda. Contohnya pada tanaman ini, bisa dilihat daunnya menguning. Itu dikarenakan susu yang kami gunakan itu memiliki lemak yang cukup tinggi, dan komposisi yang kami gunakan juga berbeda, dan tidak sesuai dengan kondisi yang tanaman butuhkan. Berbeda halnya dengan tanaman yang ini. Tanaman ini kami menggunakan susu full cream yang rendah lemak, sehingga susu tersebut dapat memerankan perannya dalam menghambat hama dan mengurangi virus-virus. Oleh karena itu teman-teman, penggunaan susu itu tidak boleh sembarangan, dikarenakan tanaman kita itu dapat menjadi layu, daunnya menguning, akarnya membusuk, dan bahkan berjamur. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, karena ada solusinya, yaitu dengan menyiram tanaman tersebut dengan air seperti biasanya. Nah, selain susu sebagai pupuk tanaman, ternyata ampas, kopi, dan teh juga sangat bermanfaat bagi tanaman. Begitu juga dengan air rebusan mie. Oleh karena itu, kita dapat mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk yang mengandung bahan kimia.